selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Mary. Ibu Mary. Sekali lagi shalom. Berikan kemuliaan yang Maria buat Tuhan kita hari ini. Ya, saya dengan Pastor Lely mengucapkan terima kasih buat kesempatan dan kepercayaannya bagi kami dan pada Bapak Evangelis Junaidi yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa melayani Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya dan yakin Tuhan mempertemukan kita di dalam kasih-Nya. Amin. Dan puji nama Tuhan, kalau Ibu Mary ini beliau memiliki hati untuk Asia, dan puji nama Tuhan di tahun ini Tuhan tunjukkan bagi beliau untuk bisa datang ke Indonesia karena dia punya mimpi dari beberapa tahun yang lalu, dan itu menjadi kenyataan bagi beliau, dan hari ini dia bisa ada di tempat ini semua karena kenyataan Tuhan. Amin. Saya persilakan kepada Ibu Mary. Shalom. Shalom. Thank you for having me. I'm honored to be here. Dan terima kasih telah memiliki dan sudah menerima kami, dan saya sungguh sangat bersuka cita bisa berada di tempat ini. I see some familiar faces tonight, and I see some new faces. Dan saya bisa melihat wajah-wajah yang sama dan juga wajah-wajah yang baru selama beberapa hari ini. Puji nama Tuhan. Tonight I'd like to talk to you about forgiveness. Malam hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah pengampunan. My name is Mary West. Ya, nama saya Mary West. And I'm a missionary from the United States. Dan saya seorang misionaris dari Amerika. I have 6 children. Dan saya memiliki 6 anak. They're all grown up. Dan mereka sudah dewasa. And I feel like now is my time. Dan saya merasakan bahwa inilah waktu saya to fulfill the call untuk memenuhi panggilannya, that God put in my heart di mana Tuhan telah menaruh di dalam hati saya many years ago beberapa tahun yang lalu to go into international missions. untuk bisa pergi perjalanan misi secara internasional. My pastor, new pastor Lenny, Dan my pastor knew you from school, from when you were in school. Gembala saya itu adalah di mana beliau adalah kepala sekolah saya waktu saya dulu bersekolah di Amerika. And when he talked about Lenny being in Indonesia, Ketika gembala saya itu berbicara tentang Ibu Leni di Amerika, my heart started to beat really fast. dan saat itu ketika beliau berbicara tentang Ibu Leni, saya merasakan detak jantung saya itu sangat cepat. And I knew I was supposed to come. Dan saya tahu bahwa saya harus datang ke Indonesia. And since I've been here since Friday. Dan selama saya ada di sini, saya datang Jumat yang lalu. And I've been welcomed. Dan saya sungguh sangat diterima. And I'm just so grateful to be here. Dan saya sungguh sangat luar biasa bisa berada di tempat ini. Thank you. Terima kasih. Ephesians 4:32 Dan kita akan membuka Efesus 4 ayat yang ke-32. says, "And be kind to one another, Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, tender-hearted, penuh kasih mesra, forgiving one another, dan saling mengampuni, even as God in Christ forgave you." sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Many years ago, Beberapa tahun yang lalu, I went to a Wednesday night church service, saya
there was a young woman of 21 years Dan malam hari itu ada seorang wanita yang berusia 21 tahun giving her salvation testimony. dan dia memberikan kesaksian tentang keselamatan. I will call her Lisa. Namanya adalah Lisa. It was a beautiful story. Dan ini cerita yang sangat luar biasa. And she shared about how her mother was the piano player at Dan, her church. dan dia bercerita bagaimana tentang ibunya yang orang pemain piano di gereja di mana mereka beribadah. And after the service one Sunday, Dan setelah ibadah malam hari itu, someone came up to her mother and asked her about Jesus. dan seseorang mendatangi ibunya dan bertanya kepada ibunya ini tentang siapakah Yesus itu. As her mother started to explain the gospel message, Dan sewaktu ibunya itu mulai menjelaskan tentang Injil kepada orang tersebut, little Lisa, who was just 4 years old at the time, dan waktu itu Lisa ini berusia 4 tahun. was drawn into the conversation. Dan dia ada di tengah-tengah percakapan ibunya dengan seseorang yang bertanya tentang siapa Yesus itu. Lisa explained that she understood Dan when her mother, dan Lisa ini mengatakan kepada ibunya bahwa dia mengerti apa yang dikatakan oleh ibunya tentang Yesus. what her mother was saying, Dan dia menginginkan, and she received Jesus as her Lord and Savior. dan dia katakan bahwa Lisa ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. All by herself under that piano that day. Dan dengan caranya sendirian di bawah. I remember her story was so touching, it made me cry. Dan daripada cerita yang dibagikan oleh Lisa ini membuat saya menangis. Sadly, that evening, after the church service, Dan sore itu setelah ibadah, Lisa was hit by a drunk driver. Lisa ini ditabrak mobil, mengalami kecelakaan, dan dia ditabrak oleh seorang wanita yang sedang mabuk. She lived only 2 hours and died. Dan dia hanya memiliki usia hanya 2 jam setelah dia ditabrak dan akhirnya dia meninggal. The drunk driver was a young woman. Dan seorang pengemudi itu adalah seorang wanita muda yang sedang mabuk. She was arrested and taken to jail Dan akhirnya pengemudi ini dipenjara. to await a court hearing. Dan ketika sambil menunggu persidangannya, Lisa was a newlywed. Lisa ini adalah seorang yang baru menikah. She had only been married 1 month. Dia baru menikah, usianya hanya 1 bulan. Dan akhirnya dia meninggal. It was traumatic news for that whole community. Dan itu sangat menyedihkan bagi komunitas di sekitar dia. Her new husband was a godly man, Dan suaminya itu adalah seorang hamba Tuhan. and the pastor of the church had known him and Lisa Dan all their lives. Dan gembalanya itu sungguh mengenal siapa Lisa ini dan suaminya sejak mereka masih kecil. Just 2 days after burying Lisa, Dan 2 hari setelah mereka menguburkan Lisa ini, her husband, the pastor, and 2 women from the church suaminya juga dan gembala dan juga 2 orang wanita dari gerejanya, went to the jail where the drunk driver was being held. mereka pergi ke penjara di mana pengemudi ini dipenjara. Lisa's husband was hurting. Dan suaminya Lisa ini sungguh sangat terluka dengan kejadian ini. But he knew in his heart that that lonely, devastated woman needed Jesus. Dan di dalam hatinya yang terdalam, suaminya ini mengerti bahwa pengemudi wanita ini membutuhkan Yesus To save and restore. untuk diselamatkan dan dipulihkan hidupnya. He shared with her the love of God. Dan akhirnya suaminya ini membagikan bagaimana tentang kasih Kristus kepada pengemudi yang di penjara ini. And the message
message of the gospel that day. Dan dia menceritakan tentang Injil Kristus. He told her he forgave her as Jesus Christ had forgiven him. Dan suaminya ini berkata, aku mengampuni engkau sebab Allah Bapakku sudah mengampuni engkau dan juga mengampuniku. This young woman's life, whose life had been devastated, Dan wanita muda ini yang hidupnya sudah hancur ini received Jesus Christ. menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. And a long journey began of healing. Dan dalam perjalanan waktu yang dimulai, There's great power in forgiveness. ada kuasa di dalam sebuah pengampunan. Amin. When unforgiveness is allowed to stay in a person's life, Ketika kita tidak mau mengampuni dan itu dibiarkan di dalam diri kita, it forms a root of bitterness. itu akan membentuk sebuah akar kepahitan kalau kita tidak mau mengampuni seseorang. Hebrews 12:15 says, Ibrani 12 ayat yang ke-15 berkata, "See to it that no one fails jagalah supaya jangan ada seorang pun to obtain the grace of God, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, that no root of bitterness agar jangan tumbuh akar yang pahit spring up and cause trouble, yang menimbulkan kerusuhan and by it become defiled." dan yang mencemarkan banyak orang. Have you ever been wronged by someone Pernahkah Bapak Ibu Saudaraku mengalami and then found yourself terluka oleh seseorang thinking about it over and over again? dan membuat Bapak Ibu Saudara terus berpikir tentang orang tersebut? You feel hurt or maybe even angry about what happened to you. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasakan marah dan terluka dengan perbuatan orang tersebut. It might have been a friend that has betrayed you. Mungkin ada seorang sahabat yang sudah mengkhianati kita And left you feeling wounded. sehingga kita merasa sangat terluka. Or maybe someone misunderstood you Mungkin ada seseorang yang salah mengerti tentang kita and then assumed the worst, dan itu menganggap bahwa kita ini yang terburuk, slandering your reputation. sehingga memfitnah kita, memfitnah reputasi kita. Or maybe someone has harmed your child, Mungkin ada seseorang yang telah menyakiti anak kita and that would be the worst for me. dan itu akan menjadi sesuatu yang buruk bagi kita. I've had plenty of talks with school principals Saya telah banyak berbicara dengan beberapa kepala sekolah when my children were bullied. ketika anak saya itu diintimidasi di sekolah. As we ponder on the ways others have hurt us, Saat kita merenungkan cara lain untuk menyakiti orang lain, menyakiti kita, we can easily become bitter. dan itu membuat kita lebih mudah kepahitan. And bitterness is like a slow poison. Saudara, kepahitan itu seperti racun yang prosesnya itu lambat sehingga racun itu bisa membunuh kita. Those negative thoughts start to consume us. Di mana pikiran negatif itu mulai menguasai kita We replay the actions done against us over and over. dan membuat kita itu terus berpikir, mikir dan mikir. I know a woman, she's now in her 70s. Dan saya mengenal seseorang wanita yang umurnya 70 tahun She had married early at the age of 18. dan dia menikah di usia yang sangat muda, di mana usianya waktu itu 18 tahun. Her and her husband had 3 daughters and she was pregnant with their 4th child. Dan mereka memiliki 3 anak perempuan dan waktu itu dia sedang mengandung anak yang keempat. And all seemed to be perfect. Dan sepertinya pernikahan mereka, rumah tangga mereka itu baik-baik saja dan sempurna. Until her husband came home one day Sampai pada akhirnya suatu hari suaminya datang kepada dia. and said he did not love her Dan suaminya berkata kepada istrinya ini, aku sudah tidak cinta sama kamu and wanted a divorce. dan aku ingin bercerai dengan kamu. And her whole world fell apart. Dan dia merasakan bahwa dunianya sudah hancur
Karena dengan apa? Melalui pengakuan suaminya itu. Within days, she started to hemorrhage. Dan kemudian dia mulai menyimpan itu dan mulai terluka. And she lost the baby. Dan akhirnya waktu dia mengandung, dia harus mengalami pendarahan dan akhirnya dia keguguran. And for the last 45 years, Selama 45 tahun terakhir, she has spent her time dia telah menghabiskan waktunya replaying things over and over and over in her mind untuk memutar balik pikirannya tentang masa lalunya. and holding unforgiveness Dan against dia her past. tidak mau mengampuni. She became bitter Dan dia mulai kepahitan and critical, dan mulai kritis dengan orang lain. and it was even difficult for family members to be around her. Sehingga membuat dia itu tidak bisa beradaptasi dengan orang lain. Karena ketika dia beradaptasi dengan orang lain, dia merasa terluka. Dan orang lain juga merasa terluka melalui dia. And the bitterness over the years has eaten away at her body. Dan ya apa yang terjadi? Kepahitan itu telah menggerogoti hidupnya. And she's had many surgeries for many illnesses. Dan juga tubuh jasmaninya. Dan dia mengalami sakit dan mengalami banyak operasi di dalam tubuhnya karena penyakit dan cedera. She is bound by her own choice not to forgive. Dia terikat oleh pilihannya untuk tidak mengampuni. When she was young, she was fun and filled with life. Waktu dia masih muda, sebelum dia mengalami luka batin itu, dia adalah seorang yang ceria. And I know so much about this woman Dan saya tahu benar siapa wanita ini, because she is my sister. karena dia adalah kakak saya. Forgiveness is not ignoring or dismissing what happened to you. Pengampunan itu bukan sekedar kita tuh mengabaikan atau menolak apa yang terjadi di dalam hidup kita. It is simply allowing God to be the judge of that person. Sederhananya adalah bagaimana kita bisa membiarkan Tuhan itu menjadi hakim atas hal tersebut. Amin. Forgiveness is a choice and it is also a process. Pengampunan itu adalah sebuah pilihan dan pengampunan itu adalah sebuah proses bagi kita. We need to take those thoughts captive Dan kita harus memerangi pikiran-pikiran tersebut di dalam pikiran kita. and turn our thoughts to God. Dan kita mau mengalihkan pikiran itu dan tertuju kepada perkara-perkara di atas, yaitu kerajaan Allah. And you might need to fight those thoughts a bit. Mungkin kita perlu melawan pikiran-pikiran itu sampai pikiran itu berhenti di dalam pikiran kita untuk kita tidak mengampuni. Until they stop coming. Dan sampai pikiran itu berhenti di dalam otak kita. Sometimes the perpetrator Terkadang orang-orang yang terus melecehkan kita is continually harassing itu terus-menerus melukai kita or doing things that you need to forgive. dan melakukan sesuatu yang harus kita ampuni. This happens a lot with ex-spouses. Itu biasanya sering terjadi dengan orang-orang yang sudah bercerai, tidak bisa mengampuni mantannya, mantan suami atau mantan istrinya. You think you've forgiven them, Mungkin kita berpikir bahwa kita sudah memaafkan mereka, and then they do something else to you. dan sampai akhirnya mereka melakukan sesuatu kepada diri kita, And guess what? You have to forgive them again. dan coba tebak, kita harus terus mengampuni mereka. Amin. Matthew 18:21 to 22. Kita akan membuka di Matius 18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70
70 kali 7 kali. If it seems too difficult to forgive, Pengampunan itu bukanlah sesuatu if it seems too difficult to forgive, sepertinya itu sungguh sangat sulit untuk kita bisa mengampuni orang tersebut. ask the Lord to give you the grace for it. Tapi kita mau minta kepada Roh Kudus, kita minta kepada Tuhan kekuatan untuk kita bisa mengampuni orang tersebut. He will. Dan Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita mampu mengampuni orang itu. It's never too late to forgive. Dan tidak ada kata terlambat untuk kita mengampuni. Thank you. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Untuk kita mau belajar mengampuni orang-orang yang mungkin bersalah kepada kita. Mungkin itu para pemimpin kita, atau mungkin itu gembala kita, mungkin orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita. Biarlah malam hari ini saudara, firman Tuhan yang sudah dibagikan itu menjadi rema bagi kita, dan minta Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk kita bisa mengampuni orang lain. Mari buka hati kita untuk kita mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita. Ingat tadi dikatakan bahwa tidak mengampuni, akar kepahitan itu bisa menggerogoti hidup kita, bahkan menggerogoti tubuh jasmani kita, sehingga kita tidak hidup di dalam sehat. Maka dari itu malam hari ini ambil keputusan untuk kita bisa mengampuni orang itu, meskipun itu sangat sulit, meskipun itu sangat tidak mungkin. Orang itu sudah berulang-ulang kali, Bu, orang itu sudah terus-menerus menyakiti saya. Tetapi firman Tuhan malam hari ini katakan bukan 7 kali kita mengampuni, tapi 70 kali 7 kali, saudaraku. Artinya tidak ada batasnya untuk kita bisa mengampuni orang. Kita mau melepaskan pengampunan, amin. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, dan saya undang untuk worship leader bisa membantu saya untuk menyanyikan satu pujian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mungkin Bapak Ibu Saudaraku ada sesuatu di dalam hati saudara, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada luka batin, mungkin ada luka batin di masa lalu, mungkin ada kecewaan hati dengan seseorang yang mungkin bagi Bapak Ibu harusnya orang ini dihormati, tetapi rasanya orang ini tidak layak lagi dihormati, dan saudara tidak bisa melepaskan pengampunan malam hari ini. Mari kita mau berdoa, minta Roh Kudus memampukan kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk kita melepaskan pengampunan. Karena akar pahit itu akan bisa menggerogoti kesehatan kita. Bapak Ibu Saudaraku, mau umur panjang, amin. Mau umur panjang untuk terus kita melayani Tuhan. Malam hari ini ambil keputusan untuk kita bisa melepaskan pengampunan pada orang-orang yang bersalah kepada kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya.
yakin malam hari ini datang ke depan dan katakan aku mau mengampuni Tuhan. Dan malam hari ini Ibu Mary akan berdoa dan kau akan mengalami terobosan. Tuhan yang besar.
luar biasa. Terima kasih Bapa, kami sungguh merasakan hadirat-Mu tepat ini. Dan kami mengalami pemulihan demi pemulihan atas hidup kami. Terus Tuhan, Kau berkarya, Kau memberkati keluarga di tempat ini yang sudah memberikan tempatnya untuk menyembah Kau. Kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada pemulihan, di sini ada mujizat, di sini ada kuasa Tuhan yang akan terus terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sehingga kami mau ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus. Engkau memberkati hamba-Mu yang mengambil alih di dalam pelayanan perjamuan ini. Engkau memuduskan kami dan Engkau melayakkan kami di dalam nama Tuhan
Saya rindu perjamuan kudus ini bukan satu kegiatan rutinitas, bukan juga sebagai liturgi orang Kristen, tetapi benar-benar kita bawa hati kita bawa iman kita untuk benar-benar melakukan perjamuan kudus, hanya untuk memperingati pengorbanan, hanya untuk memperingati kasih-Nya yang sempurna. Mari sebelum kita mulai, saya akan berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang bertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih buat taburan firman-Mu Tuhan yang semakin menguatkan kita semua Tuhan. Tuhan, ini tiba saatnya Tuhan, kami ingin memperingati kebaikan-Mu Tuhan, memperingati pengorbanan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, juga pakai hamba-Mu yang akan membagikan roti dan anggur. Tuhan, berkati roti dan anggur ini seperti Engkau memberkati waktu Engkau melakukan perjamuan bersama murid-murid ini. Yang siap melakukan perjamuan sama-sama katakan amin. Kekudusan-Mu berlimpah.
kembali kita bawa hati kita bawa iman kita untuk meyakini bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Dengan percaya kita akan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, memperingati kasih-Nya yang sempurna. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita dalam nama Tuhan. Mari kembali kita angkat tangan kita. Kita mengucap syukur atas kebaikan-Nya. Kita mengucap syukur atas pengorbanan-Nya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang sempurna Tuhan. Tuhan, terima kasih buat roti dan anggur yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya keselamatan terjadi di tempat ini Tuhan. Kiranya perlindungan terjadi di tempat ini Tuhan. Kiranya kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Kiranya mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.